wa ashabi wa wala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dzalika falyafrahu khairum mimma yajma'un. Wa qala an-nabi wa qala aidan wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nas. Alayah sadaqallahul azim. Jamaah kamrat simulja malam Kamisan keng buntut malam Seninan tahun yang keng bulan ngambak gula bola udah pas pemaju malam Kamis belum tak datang deh mangkat tu mah ada nanti jamaah Mbak Yuli lekan melolo ngak mai ngak katan gula dan kiriman WA video kirim masjidnya menangis ditinggal Ustaz Holik cah putu ni kadi ganjil kala okey titi kita gula langsung biasa saja lagi bukan karena gula karena banyak selain ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberitakan meninggal orang yang fanatik kepada Rasulullah sampai tak percaya cak sangguna pada Nabi ni pada mati kia dah ni cak Nabi ni pada wafat tapi fanatik tanda tu Sayyidina Umar yang marah siapa yang bilang Rasulullah meninggal tak pedang ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika waktu sakit memang ada debu di surat Al-Maidah ayat 3 cak sangguna nikmat Allah itu sudah sempurna kalau sudah sempurna ada yang bangga dengan sebelum Rasulullah adalah ajaran nikmat Allah sempurna ajaran Allah sudah sempurna yang diberikan kepada Rasulullah berdisi bangga ya. Beda maknanya sudah menyedihkan karena Rasulullah dengan selesainya risalahnya sudah akan meninggal. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Para sahabat kata menerima ayat ini dari Rasulullah, ya ada yang gembira karena sempurna. Tapi ada yang sedih kalau sudah sempurna, Rasulullah kan sudah selesai risalahnya, tugasnya. Tinggal wafat saja, nunggu wafatnya. Lah Prabu semuanya. Rasulullah sebagaimana nabi yang lain, sebagaimana rasul yang lain juga bisa mati. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'ubutulan qalabtum ala qablikum ila akhirih. Muhammad itu rasul sebagaimana rasul-rasul sebelumnya dia bisa meninggal juga, bisa mati, minta mati karena sakit atau mati karena terbunuh. Ketika Rasulullah sudah terbunuh, apa imata? Ketika sudah mati, apa mau berpaling lagi kepada kafir lagi? Kalau fanatik kepada Nabi Muhammad dan masuk Islam karena nama Nabi Muhammadnya, setelah Nabi Muhammad selesai doanya, dakwahnya selesai meninggal, lalu apakah kamu mau kembali kepada kafir? Ya tentu tidak. Jadi tidak boleh fanatik kepada tidak boleh fanatik. Jadi pulang kamrat gula tak ada ambu ambu. Dia tak talik tak ada ambu. Mun tak tolik lah boleh mengkasan kau pas hadir boleh. Itu kan terlalu bukan begitu. Ini teguran Allah dari teguran Allah kepada sahabat itu yang fanatik kepada Rasulullah, tapi bukan kepada Rasulullahnya, tapi kepada ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah. Karena Nabi Muhammad juga sebagai manusia biasa bisa wafat. Ajarannya agama mana? Islam teruskan, jalankan. Kamrat jalankan. Berbak mumpari Berustaz Syarif, berustaz yang lain, sehingga tidak harus terikat dengan seorang saja. Jalan terus. Prabu Sumaljah.
amalan mangken kain to abol kompol sebul bait selain gamrat juga niat ngiras maulidi Rasul sebagai ungkapan kesyukuran, kebahagiaan, kebungaan terhadap beberapa Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dibanggakan oleh semua, termasuk malaikat ketika Rasulullah lahir bergemuruh membaca tahmid, istighfar. Wadajatil malaikatu tahlila wa tamjida wa istighfar. Siapa cakap itu? Ketika Rasulullah dilahirkan, malaikat bergemuruh mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini kan malaikat nyambut perkembangan Nabi dengan membaca kalimat thayyibah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kan dibaca ki guru yang kita buat dekat malaikat sesaat Rasulullah dilahirkan, malaikat semuanya bergemuruh membaca kalimat thayyibah. Prabu Sumulja, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir dibanggakan karena akhlaknya yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Jabu bu'itsu li utammima makarimal akhlaq. Rasulullah diutus dalam tujuan Allah Ta'ala kecuali tidak lain adalah untuk menyempurnakan akhlak budi pekerti, baik akhlak kepada Allah maupun akhlak kepada sesama. Diatur semuanya, ada tata keramanya. Rasulullah diutus kepada seluruh alam, tidak pandang bulu. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Kenapa alam? Kullu ma siwallah. Alam manega selain Allah. Semua yang diciptakan Allah adalah alam. Malaikat, jin, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan dan semuanya alam. Lah mendapat rahmat kebelasan dari keutusan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat mendapatkan risalah dari kehadiran Nabi Muhammad. Kenapa? Risalatut tasyrif, mendapat kemuliaan. Malaikat menjadi mulia berkat kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua binatang, hewan dan tumbuh-tumbuhan mendapatkan rahmat dari Kanjeng Nabi. Rahmat apa? Risalatut ta'rif, mendapat risalah pengetahuan, pengenalan. Kemudian manusia gula serang panjenengan setuju mendapat risalah dari Gusti Kanjeng Nabi. Kenapa? Risalatut taklif. Mendapat risalatut taklif artinya mendapat risalah kewajiban melaksanakan yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi risalatut taklif, risalah yang mengandung kewajiban dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad yang utus bagi manusia adalah kewajiban menjalankan perintahnya dan kewajiban menjauhi larangan-larangan Allah. Allah. Hadirin rahimahullah, kita sebagai umat Nabi Muhammad mendapatkan risalah dari keutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi umat Islam ada risalatut taklif, risalah yang dibawa yang mengandung kewajiban bagi umat Islam untuk melaksanakan perintah Allah, kewajiban bagi umat Islam untuk menjauhi larangan-larangan Allah. Banyak kewajiban yang harus dijalankan, termasuk banyak kewajiban larangan-larangan yang harus kita tinggalkan. Itulah risalatut taklif bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Risalatut taklif hanya bagi manusia yang beriman. Hadirin rahimahullah,
Nabiyuna Muhammadun qad ursila lil alamin rahmatan wa futilah. Ini kan yang kitab Aqidatul Awam, pelajaran anak-anak diniyah. Ini karyana Kiai Ahmad Marzuki Astana Badening Astabara nikah Astara Bukit Kompleks Salafiyah sehingga kitab ke itu dijabarkan dalam dari ayat Al-Quran, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dijabarkan dalam kitab Aqidatul Awam, Nabiyuna Muhammadun qad ursila lil alamin rahmatan wa fudila. Nabi Muhammad, nabi kita, qad ursila unggul pun diutus lil alamin, ada alam seterjana, alam semesta, rahmatan menekah teti rahmat, wa fudila ban sekenging keutamaan, sekenging anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, sebagai anugerah yang harus kita syukuri, yang kita banggakan, sebagaimana Allah menyatakan di dalam surat Yunus, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan boleh sambil jawab. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma kajaki Muhammad, galaban karunia anak Allah, galaban anugerah Allah, wa bi rahmat wa bi fadlillahi wa bi rahmatihi kajaki Muhammad, galaban karunia Allah, paparing Allah, anugerah Allah, wa bi rahmatihi ban galaban rahmat Allah, wa bidzalika maka galaban nyirah fa bidzalika maka becek angak bunga ber, maka becek berbangga-bangga lagi. Maka kalau dengan ucapan marhabanan ini, marhaban itu ungkapan kesyukuran, ungkapan kebahagiaan terhadap lahir pepergian Nabi Muhammad, terhadap rahmat dan anugerah Allah. Kita bangga, kita bersyukur kepada Nabi Muhammad. Sebenarnya kita bukan hanya bersyukur, tapi juga mengandung nilai di situ berterima kasih. Bulah berbanyak bisa iman berislam, andi akhlak sesai, andi tata krama sepekus karena ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sewajarnya bagi kita adalah berterima kasih, berbangga dan bersyukur. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tak syukur kepada manusia, kita syukur ke Allah. Manusia siapa yang harus kita syukuri? Manusia pasera yang harus kita berterima kasih? Ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mensyukuri, berterima kasih kepada Nabi Muhammad yang telah berjasa mengangkis kita minal dzulumati ilan nur. Wa kuntum ala syafa huratin minan nari fa anqadhakum minha kadzalika yuri. Kadzalika ini Al-Quran tak kok kelihatan gula. Wa kuntum ala syafa huratin minan nar, ban bada ban kafirah semuanya ada di tepian api jurang neraka. Ada di tepian jurang apa neraka. Fa anqadhakum minha, maka Nabi Muhammad ngangkat kita umat Islam banega dari tepian api neraka. Kenapa? Karena dibawa dari kesesatan minasyirki ila tauhid, min ahlakil malmumah ila ahlakil karimah, dari kesyirikan kepada tauhid, pengenalan, pengakuan akan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya Tuhan yang wajib kita sembah. Dari akhlak si coba yang kes bi Allah ada akhlak si bagus. Lambat membeda yang bini melahirkan bini mati dia. Ini patah ya. Membeda orang bini melahirkan ngandung lah takut. Tapi bi Rasulullah diselamatkan karena Rasulullah membawa misi kemanusiaan. Tidak ada beda laki-laki dan perempuan. Sama, yang membedakan hanyalah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Para muslimin, Rasulullah menjaga pemimpin sebagaimana rasul-rasul selain diberi bekal kepemimpinan, namun kepemimpinan rasul-rasul sebelumnya ada di bawah
kepemimpinan Nabi Muhammad. Kepemimpinan para rasul sebelumnya dicakup dalam kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Ada pada diri Nabi Muhammad kepemimpinan para rasul-rasul sebelumnya. Saya kata juga mukjizat-mukjizat yang dimiliki, yang diberikan oleh Allah kepada Nabi dan Rasul sebelumnya, semuanya dicakup dalam mukjizat Nabi Muhammad. Yang terbesar adalah Al-Quranul Karim. Jadi Nabi umat sebelumnya ada Taurat, Injil, Zabur, itu semuanya ada di dalam Al-Quran. Kalau kita membaca Al-Quran, maka kita sudah belajar di dalamnya kitab-kitab yang sebelumnya. Taurat, Injil, Zabur sudah ada di dalam Al-Quran. Inilah kesempurnaan Nabi Muhammad, baik secara fisik maupun secara ajarannya, sudah ada pada diri Rasulullah SAW sebagai umat yang paling sempurna. Sebagai umat yang membawa ajaran yang paling sempurna, dan ajaran nabi-nabi sebelumnya ada pada ajaran Rasulullah, dan mukjizat-mukjizat atau kepemimpinan rasul-rasul sebelumnya ada pada diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para muslimin sekecil ada satu hal yang perlu saya angkat, yang perlu menjadi teladan bagi kita ni. Pastro ni kah orang yang paling jetnah mengikuti kamrat dalam seninan ben malam Kamisan. Ben kepercayaan ni kita miyati. Saya nak buku tu. Tapi salpok buku keuangannya malam seninan Kamisan. Paling jetnah. Satu jetnan beliau ni kata apa? Nabi Maulid sampai Isa. Tidak ada yang bisa meneruskan gitu. Ada yang bisa nerosaki gitu. Beliau bisa datang sebelum azan, sebelum subuh sudah ada di masjid. Gula saksi mata pada Maulid sampai Isa. Ya, nakir-kiran. Dan seseorang itu saja, tak betul-betul selain. Jadi itulah beliau. Jadi kajian anak istiqomah muka turunakin ke kita saja, kita semuanya sebagai warga Ponggoran yang berdekatan dengan masjid, mudah-mudahan mengikuti jejan Pastro nih ya. Allah maafirlahu. Nah, jadi baca bacaan ke mas Quran, makin mas Quran tak tepat beliau, tapi mana tak terusan tahan bantingan, makin tegur tak paham bu, tak paham bekil, terus bakul dengan kemampuan yang ada terus istiqomah, ada rusan pakun ada rusan. Jadi contoh saya maksud dengan Quran, utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah, baca kitab Quran yang saya wahyukan kepada Muhammad, wa aqimis shalah, dirikan salat. Jadi pastor mereka menurut ayat mereka sebelum salat baca Quran kan, baca Quran sebagai penanti salat. Bulan panjenengan termasuk orang yang lalai, ki enteng, al-ghafilin, orang yang enteng. Berapa bulan? Kita berangkat ke masjid karena panggilan azan. Kalau rajin ke masjid karena panggilan azan, masuk orang lalai. Kenapa? Karena yang pernah azan. Karena azan itu yang memanggil kita. Karena yang kita bisa ke masjid karena diingatkan oleh azan. Lalu siapa yang tidak enteng? Yang kita yang ingat, bukan karena diingatkan. Kita ingat. Saya caca ini pada. Dah boleh lawan masjid. Memberlaku mata dah datang dah. Lah kita ni kan ki minimalis ki. Minimalis ni kan. Paling sekonek ki karena azan kita berangkat. Tapi berangkat kan karena azan. Karena diingatkan. Kalau begini masih kita termasuk orang yang diingatkan, maka golongan kita masuk golongan al-ghafilin. Orang yang seenteng ki. Kita masuk enteng, apa aja ke masjid yang kena panggilan azan, kita masuk enteng. Kita enteng dia remah. Kita dipujuk. Kita dipujuk ni kah? Kenapa pujuk? Kita sebut laju tujuk di masjid. Seramai ning tokur. Ramai je tujuk. Le nikah sikit mengko cak pujuk bolan. Kita sebut laju tujuk, dah cak apa can. Kenapa? Jangan Quran ke? Baca Quran Muhammad, kitab suci yang saya wahyukan kepada Allah. Wa aqimis shalah, dirikan salat. Jadi sebelum subuh baca Quran, langdang mangkene pun. Mun baca HP tak ada selupa pun.
Membaca HP ada selopah, macam WA ada selopah. Membaca, mengeser, menghapus. Ini kan terlok, tiga benar ini kan. Membaca, mengeser, menghapus. Ini kan tugas kita mungkin. Kita harus introspeksi. Cak kita masuk golongan lalai, enteng. Kenapa? Karena hadir ke masjid karena panggilan adzan. Kalau masih hadir ke masjid karena panggilan adzan, termasuk yang diingatkan. Mau yang diingatkan kan yang lalai, enteng. Tapi kalau kita ingat sebelum adzan, ya, hadir ke masjid belum adzan, termasuk orang yang enteng. Karena kita yang ingat, bukan yang diingatkan oleh panggilan azan. Bila-bila mau diingatkan oleh panggilan qomat. Tapi ki pendenan ini, pendenan. Tempang baca ke masjid kan. Ki pendenan. Mudah-mudahan hikmah peringatan Maulid ini kan termasuk orang yang bisa ingat, bukan diingatkan. Seingat ke masjid bukan karena panggilan azan, tapi kita ingat untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala bahwa sudah hampir masuk sholat 5 waktu, hadir sebelum adzan. Di Mekah ini kah cek jetnan hadir sebelum adzan, dan te adzan. Mana matura adzan ada te umat dah. Adzan ada te manusia. Jadi untuk berbahasa ni. Para muslim aja, sekian itu. Mudah-mudahan peringatan Maulidi Rasul yang diselenggarakan oleh Bapak Yuli sestuna kamrat malam Seninan tapi tambahin niat ngambri barokah karomah dan syafaat yang kipas munceng tetangke untuk bersama-sama bersyukur dan berbangga-bangga atas kelahiran Nabi Muhammad SAW yang membawa risalah rahmatan lil alamin. Moga-moga membawa hikmah dan barokah bagi kita semuanya. Seorang toh bisa disampaikan nyuwun sapura atas kekompalan dan kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak saja dia hadir khususnya anggota oncengan khusus dari Syibul Bait Sekelangkong dan mana ketepalan kekurangan setujulah di kurang sempurnaan nyona seorang atas nama keluarga besar Pak Yuli. Saya dinto kita akhiri kelaban doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakiran hamdan yuwaffi ni'matahu fi mazid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul aliyyul azim. Sadaqallahul aliyyul azim wa balagha rasulul habib wa balagha rasulul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina fil nabiyyin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil malaikati. Assalamu alayka ayyuhan nabiy. Assalamu alayna wa ala nabiyina. Allah balligh ruhatina wa dimna tahiyatan wa salama. وزي أن أفضل ما جاء النبي محمد الوسيلة والفضيلة والشرف العالي رفيعه والمقام المحمود المنتهى يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا وإياه من يستجيب ويرتجي به من الله. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه السالكين القويم اجعلنا من هذا واسترنا بذيله واحشرنا وذنبه واستعمل فيه واهجمنا مستقبله ومحبته وأمتنا على سنته وجماعته. اللهم أدخلنا فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في كسورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا بيوم استشعر به الخلائق وترى. اللهم إنا قد حضرنا كما وافد علينا لباس العز والتكريم واسكننا بجواره في دار النعيم ونعمنا بالجنة النعيم المقيم. اللهم إنا نسألك بجاه النبي المصطفى وآله أهل الصدق والوفاء وكلنا معين ومسيح وبوئنا وارزقنا بجاهه عند قبوله وعزه وشرفه. اللهم انا نتوسل اليك بنبيك المختار وعلى الاخر واصحاب الاخيار. اغفر عنا الذنوب والاوزار يا الله يا الله واغفر من جميع المقال والاعمال. صلى الله ربنا على نور المبين احمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على نور المبين احمد المصطفى سيد المرسلين وعلى اله صلى الله ربنا على نور المبين احمد المرسلين وعلى
وسلم تسليما كثيرا واختم لنا منك بخير برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم صل وسلم ما قرانا من القران ما هللنا واستغفرنا الى ارواح المرحومين المرحومات اللهم اغفر له وارحمه وارحمه اللهم اغفر له اللهم لا تحرمنا اجورهم اللهم اجعل قبورهم روضة ولا تجعل قبورهم اللهم لا تحرمنا اجورهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله. الفاتحة.